Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas diajukan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Lantaran masih di tengah pandemi, rapat kali ini dilakukan secara virtual. Pemirsa, DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas diajukan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini jalannya prosesi rapat paripurna langsung dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Banyuwangi, Michael Edi Haryanto. Lantaran masih di tengah pandemi COVID-19, rapat paripurna kali ini dilakukan secara virtual. Selain dilaksanakan secara virtual, pada kesempatan paripurna peserta rapat juga dibatasi. Hal ini dilakukan lantaran guna menekan angka penularan COVID-19 di Banyuwangi. Pada jalannya rapat paripurna ini juga nampak dihadiri secara virtual oleh Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sukirah, Sekda Banyuwangi Mujiono, serta jajaran Forkobimda Banyuwangi. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto menjelaskan bahwasannya dalam nota penjelasan ini, setiap masing-masing fraksi menyampaikan langsung tentang pandangan umum terkait diajukan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Dalam hal ini, Michael juga menyampaikan bahwasannya pada kesempatan ini setiap fraksi sudah menyampaikan terkait pandangan umumnya masing-masing. Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwasannya pada Senin 21 Juni 2021 nanti juga akan diadakan kembali rapat paripurna dengan agenda nota jawaban Bupati terkait diajukan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Ya, jadi rapat paripurna pada sore hari ini yaitu pandangan umum fraksi yang ada di DPRD ini ya, terhadap rancangan Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Jadi kita memberikan pandangan-pandangan umumnya. Hari Senin 21 ya kami sudah menyampaikan pandangan-pandangan umumnya seperti yang didengarkan tadi. Ya, besok Senin Bupati memberikan jawaban atas pandangan umum dari fraksi-fraksi kami. Ya, kita kan hanya menilai pada tahun 2020 yang lalu pada pemerintahan Bupati Anas. Ya. Jadi ya kita menanyakan hal-hal yang mungkin yang tidak diketahui oleh fraksi kami. Kami harapkan supaya Bupati memberikan jawaban yang sesuai dengan harapan yang diminta dalam pandangan umum kami. Dengan ini pun Michael berharap agar nantinya Bupati Banyuwangi menjawab secara gamblang atas pandangan umum yang sudah disampaikan secara langsung oleh setiap fraksi yang ada. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya, pemirsa. Pasca adanya bencana alam tanah longsor di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Komandan Kodim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto mengucapkan turut prihatin. Selain prihatin, pria kelahiran Semarang ini meminta berbagai pihak disediakan relokasi bagi warga Banyuwangi yang tinggal di wilayah terpencil dan rawan bencana. Pemirsa, pasca adanya bencana alam tanah longsor di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Komandan Kodim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto mengucapkan turut prihatin. Selain itu, Dandim 0825 Banyuwangi juga mengingatkan adanya relokasi bagi warga Banyuwangi yang tinggal di wilayah terpencil. Hal itu perlu lantaran hal tersebut merupakan atensi untuk menghindari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan warga. Dirinya mengatakan bila usulannya ini didasari atas keprihatinannya terhadap insiden bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Sadeng, Desa Pakel, Kecamatan Licin yang menewaskan satu korban jiwa yang bernama Ardiansah. Pria kelahiran Semarang ini juga menjelaskan
bahwasanya saat ini pihaknya sudah menjalin komunikasi secara intens dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Menurutnya hal ini perlu dilakukan karena hal ini menjadi langkah awal taktis, di mana dalam menghadapi kondisi seperti itu, sinergitas harus dikedepankan. Dengan ini pun Letkol Yuli juga menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi agar tetap waspada di tengah cuaca yang tak menentu. Selain itu, Dandim 0825 Banyuwangi meminta kepada masyarakat agar menjauhi tempat-tempat yang sekiranya menjadi pusat bencana alam. Ya, kita ikut prihatin jajaran Forkopimda, khususnya kita semuanya juga prihatin bahwasanya kemarin terjadi longsoran di Dusun Sadeng, Desa Pakel, Kecamatan Licin, yang membawa korban satu orang umur 13 tahun atas nama Ardiansah. Memang di situ kebetulan tempatnya adalah tempat yang agak terpencil, akses pun susah, hanya motor bisa nyampe ke sana. Dan ini perlu perhatian khusus kita, Forkopimda, Pemda Banyuwangi juga, kita semuanya, supaya ada perhatian khusus. Rencana saya akan mengusulkan menyarankan kepada pemerintah daerah, kepada bupati khususnya, paling tidak ada relokasi sementara atau bahkan mungkin permanen untuk warga-warga terpencil, supaya menghindari bencana. Sekarang ini baik 3 pilar, TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan sampai di desa sedang melaksanakan kurve ataupun bantuan untuk relokasi ataupun pembetulan bangunan-bangunan yang sedang ambruk di sana, dan juga mengevakuasi barang-barangnya warga yang kena bencana. Oleh karena itu mereka kan pasti numpang tempatnya ya, menumpang di tempat warga oleh desa, oleh Kades. Oleh karena itu ya nanti harapan kita semuanya bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga kita TNI Polri semuanya bekerja untuk melindungi warga kita yang rawan terdampak bencana. Ini musim kemarau, tetapi ternyata hujan 1 hari besar membawa dampak yang cukup lumayan. Ada longsor juga, ada beberapa tempat banjir juga, tetapi kita harus mengerti bahwa fenomena alam tidak bisa dipastikan. Saya menghimbau kepada warga Banyuwangi khususnya supaya waspada dan menghindari tempat-tempat khususnya sungai yang rawan air bah, kemudian juga tanah-tanah, rumah-rumah yang sekiranya rawan longsor, tolong bisa mengerti, bisa mewaspadai sendiri, jangan sampai tidak peduli dengan keluarganya. Daripada ini sudah terjadi penyesalan di kemudian hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Puncak kepemimpinan Kapolresta Banyuwangi secara resmi berganti dari Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin dan digantikan oleh AKBP Nasrun Pasaribu. Pada prosesi pisah sambut Kapolresta Banyuwangi, tradisi pedang pora pun mewarnai pergantian pucuk kepemimpinan di jajaran Polresta Banyuwangi. Pemirsa, beginilah suasana prosesi pedang pora saat pelepasan Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, yang secara resmi digantikan oleh AKBP Nasrun Pasaribu. Prosesi pedang pora yang dilaksanakan para perwira Polresta Banyuwangi ini mengiringi langkah Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin menuju pintu keluar Mapolresta Banyuwangi pada Jumat 18 Juni 2021. Seluruh penghadir di acara ini sangat bangga atas prestasi sosok Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin selama memimpin, setelah melaksanakan tugas selama 1 tahun 6 bulan di Bumi Blambangan. Arman Asmara Syarifuddin bakal mengemban jabatan barunya sebagai Kabag Produk Kreatif Romulmed Dibhubmas Polri. Dalam sambutannya, Arman mengaku banyak kenangan yang tak akan pernah dilupakan selama di Banyuwangi. Arman juga berpesan kepada seluruh penghadir, terutama kepada seluruh jajaran Polresta Banyuwangi, agar tetap menjaga komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Di ujung prosesi acara,
Kedekatan dan keakraban sosok Arman dengan jajaran di bawahnya ini begitu nampak. Arman sempat dibopong anggota Polresta Banyuwangi menuju mobilnya. Untuk jabatan Kapolresta Banyuwangi pengganti Kombes Pol Arman Asmara Saripudin akan diemban oleh AKBP Nasrun Pasaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Wadi Reskrimum Polda Jatim. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.